hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Katakan, Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, hanya di hadirat-Mu Tuhan, kami merasa damai, kami rasakan kekuatan dari-Mu Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Yesus, kami mau tinggal. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau selalu ada. Di hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kehidupan kami. Kami mau selalu ada dekat-Mu Tuhan. Kami mau selalu berjalan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali pagi hari ini saya ada di tengah Bapak Ibu, langsung saja semua ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kita buka di Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal 38, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya sama-sama. Ayub 38 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Perikopnya di sana dikatakan, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini semua ajak kita untuk merenungkan dalam waktu yang singkat ini. Seringkali Bapak Ibu,
Kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Kita pikir apa yang disampaikan oleh si Ayub ini seolah-olah semua itu benar. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-37, sebenarnya secara tidak langsung Ayub itu sering menyalahkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau Bapak Ibu baca mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-37, secara tidak langsung, memang Ayub tidak langsung berkata begini, Tuhan jahat, Tuhan salah, tidak. Tapi secara tidak langsung, banyak komentar, banyak ucapan, banyak perkataannya si Ayub yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya pasal 38 ini, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu menantang Ayub. Tuhan itu menantang Ayub. Bahkan di ayat yang ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira Tuhan tahu enggak bahwa Ayub itu laki-laki? Tahu kan? Tahu kan? Pasti tahu. Lalu kenapa Tuhan berkata bersiaplah engkau sebagai laki-laki? Karena Tuhan ingin tahu ketegasan Ayub ini seperti apa. Bapak Ibu tahu apa kelebihan seorang laki-laki? Laki-laki, kelebihanmu apa dari wanita? Halo? Satu, kuat. Laki-laki itu kuat. Kedua, berani. Ketiga, tanggung jawab. Kalau ada laki-laki di sini, maaf ini. Hai. Itu perlu dia apa? Ditumpangi tangan, saudara. Apalagi disuruh ngangkat, nggak bisa gitu. Itu bahaya itu, saudara. Laki harus kuat. Yang kedua, harus berani. Jadi kalau ada laki di sini mau ke kamar mandi aja harus banguni istri. Ma, bangun ma. Kemana? Antar saya ke kamar mandi. Wah itu bukan laki itu. Ya kan? Laki harus berani. Yang ketiga, laki harus tanggung jawab. Kalau ada seorang laki-laki di sini, bawa anaknya orang, tapi enggak tanggung jawab, enggak dikasih makan, wah ini bahaya ini saudara. Laki harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ya, saya tidak bahas itu, waktunya nanti habis Bapak Ibu. Tapi seorang laki-laki itu harus kuat, berani, dan tanggung jawab. Tuhan itu menantang Ayub. Karena apa? Selama ini Tuhan diam. Ya. Sekarang Tuhan ingin menantang Ayub. Kenapa Tuhan ingin menantang Ayub? Bapak Ibu dengar. Salah satu contoh ya. Saya simpel aja saudara. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Di saat Ayub mengalami sesuatu yang buruk, hartanya ludes, anak-anaknya mati semua, dirinya sendiri sakit parah, bahkan istrinya datang berkata kepada dia, sudah Ayub, kutukin aja Allahmu, habis itu mateo. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ayub, dan kalau Bapak Ibu aminkan ini, tolong diaminkan. Ya. Kalau Bapak Ibu setuju, tolong diaminkan. Pernyataan Ayub ini begini. Tuhan yang memberi, amin. Kurang keras Bapak Ibu. Kalau amin, amin kenceng gitu loh saudara.
Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Saya ulang sekali lagi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Puji Tuhan, ternyata jemaat GAP Mojokerto sudah pintar, saudara. Tapi seringkali Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat, kita mendengar, bahkan pendeta, saudara. Seringkali saya dengar, kalau ada orang meninggal, ayat ini dipakai. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam hal ini tolong perhatikan Bapak Ibu. Alkitab mencatat, Ayub itu orang yang, orang apa? Saleh, jujur, apa lagi? Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Orang benar, tahu-tahu mengalami keadaan seperti itu. Lalu banyak hamba Tuhan berkata begini, di saat mengalami, misalkan ada yang meninggal saudaranya dan meninggalnya ini, ya belum, ya kalau kita bilang ya, belum waktunya sebenarnya. Misalkan masih kecil atau masih muda, tahu-tahu meninggal, tahu-tahu ada firman Tuhan berkata atau hamba Tuhan menyampaikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pertanyaan saya simpel. Sejak kapan Tuhan mengambil yang baik dari Bapak Ibu? Sejak kapan Tuhan mengambil yang baik dari Bapak Ibu? Hari ini dengar, di doa pagi ini. Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Baca Yeremia pasal yang 29 ayat 11. Ya. Dan Yohanes pasal 10. Ayat 10 bagian B. Yesus datang tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tapi dia datang memberikan kita hidup dan hidup penuh dengan kelimpahan. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan punya pengertian yang salah? Dan tolong Bapak Ibu, kalau kita punya pengertian yang salah, makanya jangan heran di saat kita mengalami sesuatu yang menurut kita buruk, selalu kita mempersalahkan Tuhan. Selalu kita marah sama Tuhan. Selalu kita berkata gini sama Tuhan, kok Tuhan jahat? Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak menyembuhkan saya. Padahal Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lakukan itu. Memang, waktu pertemuan Tuhan dengan iblis itu, nanti saudara baca di pasal yang pertama. Tuhan ngomong memang sama iblis. Oke, karena iblis itu nantang Tuhan. Nah, saya tidak ada waktunya untuk menerangkan, tapi Bapak Ibu pasti tahu. Ya, perhatikan di sini. Memang Tuhan bilang, ya sudah, diberikan kesempatan kepada iblis. Tapi satu, jangan ambil nyawanya. Tujuan Tuhan apa? Untuk membuktikan kepada iblis bahwa Ayub itu imannya kuat. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada iblis ini, dimaksimalkan oleh si iblis, dipakai oleh si iblis, sedemikian rupa, dalam sekejap hartanya si Ayub habis. Dalam sekejap anaknya habis. Dalam sekejap tubuhnya sakit. Perhatikan Bapak Ibu. Tapi memang Ayub teruji imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak jauh dari Tuhan. Tapi ucapan-ucapan Ayub seringkali membuat Tuhan itu jengkel, saudara. Nah, untungnya tadi jemaat di tempat ini, waktu saya ngomong, Tuhan yang mengambil, tidak ada yang amin, saudara. Tapi seringkali saya dengar, di saat saya ngomong kepada jemaat,
Tuhan yang mengambil. Amin. Padahal Tuhan tidak pernah mengambil yang baik dari kehidupan kita. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang mengambil itu siapa? Iblis. Kalau engkau dan saya sadar akan hal ini Bapak Ibu. Apapun yang engkau alami, engkau tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Yang percaya katakan. Karena Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu baik. Saking baiknya Tuhan itu. Jangankan harta. Jangankan anak. Alkitab mencatat jelas Bapak Ibu. Nyawanya Yesus sendiri diberikan kepada kita. Apalagi soal perkara-perkara kecil, soal harta, soal kesembuhan, soal yang lain-lain. Pasti Tuhan berikan. Tapi masalahnya, karena kita tidak mengerti, selalu kita tuduh Tuhan, selalu kita marah sama Tuhan. Makanya di sini Tuhan menantang Ayub. Bapak Ibu tahu, tantangan Tuhan itu kepada Ayub. Ya. Tuhan itu menantang dua hal. Tuhan bilang gini, Yub, di manakah engkau di saat aku menciptakan langit dan bumi? Lalu Tuhan menentang Ayub lagi. Siapa yang menjadikan semuanya itu? Yub, ini bahasa saya ya. Lalu di situ sadar Ayub, saudara. Lu iya, yang menciptakan langit bumi siapa? Tuhan. Yang membuat semuanya, yang mengatur semuanya. Mengatur malam, jadi siang, gelap, terang. Semuanya Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Tuhan menantang Ayub dengan dua hal ini, Ayub ini langsung melongo, saudara. Sadar dia. Dan apa yang terjadi? Kita akan gunakan waktu ini. Ayo kita lihat pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Ayat pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan kedua, 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang percaya katakan. Sesudah Tuhan menantang Ayub, di situ Ayub langsung sadar. Iya, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang mengatur semuanya itu Tuhan. Makanya dia ngomong, sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Coba Bapak Ibu renungkan bersama. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada. Yang percaya katakan? Bisa membangkitkan orang mati. Yang percaya katakan? Bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang percaya katakan? Bisa membuat orang miskin jadi kaya. Yang percaya katakan? Bagi Tuhan, segala sesuatu dia bisa lakukan. Dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Di situ dia langsung sadar. Ayub bangkit. Aku tahu bahwa Allahku sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan habis itu apa yang terjadi? Kita baca. Ayat yang ke-5. Ya, cepat ya. Waktunya tinggal sedikit. Ayat 5. Baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi apa? Sekarang
mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu, aku mencabut apa? Perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sesudah Ayub sadar, dia bangkit dan dia berkata, aku tahu bahwa Allahku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Lalu di sini, kalau dulu dia dengar Tuhan itu kata orang, kalau dulu dia dengar Tuhan itu kata pendeta, kalau dulu dia dengar Tuhan itu kata hamba Tuhan, sekarang dia bilang apa? Mataku sendiri melihat, mengalami. Lalu apa yang terjadi? Apa yang pernah dikatakan oleh Ayub yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu. Dia apa? Dia apa? Dicabut. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bayangkan. Sesudah Ayub sadar dan dia tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana yang gagal. Dia menyesal Bapak Ibu. Ngapain saya harus tidur duduk dalam debu dan abu? Ngapain saya harus mengalami keadaan yang susah seperti ini? Ngapain? Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Bukan kata pendeta lagi, bukan kata orang lagi. Tapi dia alami sendiri. Dan saudara, apa yang terjadi? Singkat ceritanya, Ayub bangkit. Sesudah Ayub bangkit, pertanyaan saya, Ayub dipulihkan enggak? Ayub dipulihkan enggak? Alkitab mencatat kekayaan Ayub yang hilang, Tuhan kembalikan berapa? 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya yang hilang, Tuhan ganti. Bahkan ada 3 anak Ayub perempuan. Alkitab mencatat sudah ada cantik-cantik. Saya rindu pagi hari ini. Mungkin engkau mengalami sesuatu yang menurut engkau rasanya kok gini ya? Kok enggak enak gini ya? Atau mungkin engkau ditipu orang. Atau mungkin engkau mengalami kegagalan dalam bisnis. Saya ingin tegaskan pagi hari ini. Jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Yang percaya katakan. Jangan sekali-sekali menuduh Tuhan yang enggak-enggak. Yang percaya katakan. Dengar ini. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah itu tetap baik. Katakan amin. Makanya gereja kita disebut gereja Allah baik. Sudah mengalami Allah kita baik? Sudah? Atau cuma hanya kata gembala sidang kita, Allah itu baik. Kata hamba Tuhan di sini, Allah itu baik. Di saat hamba Tuhan khotbah di sini, Allah itu baik. Lalu engkau berkata begini, itu kan katamu. Buktinya saya tidak mengalami kebaikan itu. Buktinya sampai hari ini saya sakit itu. Buktinya sampai hari ini saya melarat itu. Buktinya sampai hari ini keluarga saya berantakan itu. Buktinya sampai hari ini saya susah itu. Dengar pagi hari ini Bapak Ibu, pulang dari tempat ini. Sadarlah Allahmu itu Allah yang baik. Tidak ada rencana yang gagal dalam hidupmu, katakan amin. Pulang dari tempat ini yang sakit disembuhkan Tuhan. Pulang dari tempat ini yang bangkrut dipulihkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup memulihkan engkau. Karena memang Allah kita itu Allah yang sangat baik. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Makanya kenallah Allah itu bukan kata pendeta. Kenallah Allah itu bukan kata orang. Kenallah Allah itu bukan kata hamba Tuhan. Tapi biar engkau punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Makanya saudara, apa yang dikatakan mulai dari pasal 1 sampai pasal 37. Di pasal 42, Ayub bangkit dan dia sadar. Dia cabut semua perkataan-perkataan itu. Dia cabut semua ocehan-ocehan itu. Dia cabut. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata begini, enggak, memang ada ayat di pasal yang pertama. Dalam hal ini Ayub tidak bersalah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, selidiki. Memang tidak secara letterlek Ayub itu menyalahkan Tuhan, tidak. Tapi perhatikan, Ayub itu banyak mengalami kesalahan. Perkataannya. Makanya di pasal 42 dia cabut itu. Dia bangkit. Sekarang dia menjadi Ayub yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini semua. Waktu saya habis Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini. Ayo kita berubah cara berpikir kita tentang Tuhan. Percayalah Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia Allah yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama. Kita naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan di hadapan Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Buka kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku. Ya Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat hari ini Bapak. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu.
sepanjang hidupku. Sungguh kami percaya ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Walaupun mungkin kami mengalami sesuatu yang menurut kami itu buruk, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah melakukan itu. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kami. Tuhan tidak pernah membuat kami bangkrut. Tuhan tidak pernah membuat kami sakit-sakitan. Tuhan tidak pernah menghancurkan keluarga kami. Yang melakukan itu semua adalah iblis. Tapi kami seringkali menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini, pagi ini, kami akan bangkit seperti Ayub. Kami tahu bahwa Allah kami sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami akan melihat pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dalam bisnis diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan sukses. Karena Tuhan kami baik dulu, dan sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami memberkati gerejamu di tempat ini. Kami memberkati gembala sidang kami dan juga keluarga besar. Seluruh hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Dan pagi hari ini semua hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati semuanya. Dan kalau sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan melanjutkan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak kami minta. Turunkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu dengan iman. Pulanglah, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah. Yang diberikan oleh Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup saudara. Mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.